Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Al-Karimul Mannan, Dzul Jalali wal Ikram. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit, bumi dan seisinya, yang mengatur alam semesta, yang mengatur kebaikan demi kebaikan dalam setiap langkah kita, yang menganugerahkan kepada kita hidayah yang sempurna, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita untuk memasuki surganya, surga Firdaus yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana Bu, kabar sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga ibu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah dalam pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah tema, jadilah seperti mereka. Ketika ibu-ibu mendengarkan kalimat ini, jadilah seperti mereka, berarti kita ini mendapatkan sesuatu yang positif atau negatif kira-kira? Positif. Kenapa sebabnya? Karena kita ini diharapkan bisa seperti mereka, bisa meniru mereka, bisa mencontoh mereka, bisa menteladani mereka. Kenapa sebabnya? Karena manusia itu punya karakter dasar. Karakter dasarnya gampang meniru, suka meniru, mudah meniru, dan apa-apa niru. Sebagai contoh, kita punya anak. Anak kita itu suka niru, karena anak kita itu hidup sebagaimana fitrahnya seorang anak, suka niru. Maka dari itulah kemudian, sekali lagi, karakter manusia itu suka meniru. Anak kecil suka niru, anak gede juga suka niru. Inilah yang menjadi kunci, inilah yang menjadi rahasia kenapa di dalam Al-Quran sepertiga isi Al-Quran itu isinya adalah kisah. Ya, kisah. Al-Quran itu secara garis besar isinya cuma 3. Yang pertama, sepertiga pertama, Al-Quran itu isinya adalah masalah perkara-perkara at-tauhid, perkara-perkara akidah, perkara tauhid terutama. Maka dari itu di dalam Al-Quran dijelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allahu Jalla fil Ula, tentang kemahaesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tujuannya adalah supaya kita bisa menghambakan diri kita dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan sebagai seorang hamba dan kita diciptakan untuk menghamba dengan sempurna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia itu beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kita ini nggak bisa lihat zatnya Allah. Ya, kita nggak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa saat Nabi Musa itu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan lan tarani, engkau tidak akan mungkin bisa melihatku kapan di dunia. Beda dengan di akhirat kelak. Di akhirat kelak Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan di antara tambahan nikmat yang diterima seorang muslim di dalam surga adalah nikmat bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman di surga nanti dapat kebaikan yang maksimal. Wa ziyadah, dan juga dapat tambahannya. Apa tambahannya? Bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, maka dari itu kenapa dalam Al-Qur'an sepertiga bicara tentang at-tauhid, karena kita menyembah satu Tuhan yang itu Tuhan nggak bisa dilihat sama kita. Maka kita caranya gimana supaya kita bisa khusyuk dalam beribadah? Kita ingat kebesaran Allah, kita ingat keagungan Allah, kita ingat kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, sepertiga pertama bicara tauhid. Sepertiga Quran yang kedua bicara tentang hukum-hukum Islam. Syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam, hukum bersuci, hukum sholat, hukum zakat, hukum halal dan haram, hukum jihad, hukum-hukum lainnya dari perkara-perkara agama kita. Ini sepertiga yang kedua. Baru setelah itu sepertiga yang ketiga, isi Quran itu bicara tentang kisah, cerita. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yakub. Semua kisah ada di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa sebabnya? Karena Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala paling tahu gimana karakter manusia, apa yang baik untuk manusia, apa yang tidak baik untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala paling tahu karakter manusia. Maka di antara metode pendidikan terbaik, metode pengajaran terbaik adalah dengan menggunakan kisah. Dikisahkan, dan kisah ini sesuai dengan fitrah manusia. Maka lihatlah anak yang masih kecil, kalau lagi ribut, kalau lagi berisik, kayak di tempat saya itu ada tempat khusus ngafalin Quran untuk anak-anak usia dini. Itu kalau anak-anak ribut itu wajar. Maka biasanya ustadzah-ustadzahnya gimana cara menenangkannya? Sini panggil, dipanggil, ditepuk, kemudian setelah itu ditepuk tangannya untuk menimbulkan satu efek kejutan. Kemudian setelah itu sini, tak kasih hadiah kisah. Baru itu anak itu diam, mendengarkan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu suka dikasih kisah. Nah, maka dari itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan sedikit mengkisahkan sebuah kisah. Kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kisah yang bisa kita ambil pelajarannya.
Karena di dalam Al-Quran disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami sudah kisahkan kepada kalian sebaik-baik kisah. Karena di dalam kisah itu ada hikmah. Nah, di antara kisah yang bisa kita ambil pelajarannya, yang dengan itu kita jadikan ini sebagai judul kita hari ini, jadilah seperti mereka. Maka di dalam Al-Quran dan di dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW ada kisah wanita-wanita hebat dalam sejarah. Yang mereka ini sudah mengukir nama mereka dengan tinta emas sejarah peradaban manusia. Nah, siapakah mereka? Maka kita akan melihat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah SAW pernah menceritakan afdalu nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik wanita calon penghuni surga. Lihatlah, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu manusia terbaik. Wanita yang bisa masuk surga itu wanita yang terbaik. Akan tetapi di antara wanita yang terbaik itu ada wanita yang paling baik. Sampai Rasulullah mengatakan afdalun nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik wanita penghuni surga itu ada 4. Ada beberapa riwayat, tapi saya akan bahas hari ini riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ada 4. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah itu apanya Rasulullah, Bu? Istri yang pertama, istri yang paling beliau cinta. Sejarah mencatat Rasulullah itu punya 9 istri. Tetapi yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW adalah Khadijah. Sampai ini menjadikan hal ini membuat istri yang lain jadi cemburu. Jadi kuncinya untuk ibu-ibu sekalian, hari ini saya mau bisikin sebuah tips agar jadi istri yang disayang, dicinta sama suaminya. Mau saya bisikin nggak? Oh iya, bukan saya bisikin, saya kabarin. Ya, supaya jadi istri yang dicinta, disayang sama suaminya. Kuncinya adalah belajar dari kisahnya Khadijah. Jadi insya Allah semoga nanti ketika saya kabarin, ketika saya bisikin, nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang mutung. Gara-gara saya berangkat pengajian, saya jadi tahu bahwa sikap saya itu salah. Saya nggak mau lagi ngaji kalau gitu. Ya bukan begitu. Kalau kita tahu ini salah, maka kita perbaiki. Kita revisi sikap kita supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini yang pertama. Wanita terbaik dari para calon penghuni surga yang pertama adalah Khadijah. Kemudian yang kedua adalah Fatimah bintu Muhammad. Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Asiyatu bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian yang keempat, wa Maryam ibnatu Imran. Maryam anaknya Imran. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Saat hari ini kita bahas 4-4-nya, wallahu ta'ala alam. Waktunya cukup apa enggak? Ya, mungkin kita akan bahas 1 atau 2 saja, Khadijah dan Fatimah. Ya, ini ada 4 wanita terbaik dari para wanita penghuni surga. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad
dalam musnadnya. Nah, yang pertama, jadilah seperti Khadijah. Kita tahu Khadijah ini termasuk wanita yang pertama kali beriman, bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali beriman. Ketika orang-orang mendustakan Nabi Muhammad SAW, maka orang yang pertama kali beriman diantaranya adalah Ibunda Khadijah bintu Khuwailid. Bukan hanya itu saja, Ibunda Khadijah mendermakan sebagian besar hartanya untuk perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibunda Khadijah meninggal pada tahun 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, maka tahun meninggalnya Ibunda Khadijah ini juga disebut dengan Amul Huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa sebabnya? Karena di tahun yang sama Rasulullah SAW kehilangan 2 orang yang paling beliau cinta. Yang pertama, kehilangan istri beliau Khadijah yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah dengan hartanya. Kemudian yang kedua adalah pada tahun yang sama Rasulullah juga kehilangan paman beliau Abu Talib yang mendukung Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW secara politik. Maka tahun ini disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena diantaranya juga Rasulullah kehilangan orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah di usia 25 tahun. Rasulullah SAW kehilangan Khadijah di usia berapa? 50 tahun. Ya, di usia 50 tahun. Berarti Rasulullah hidup bersama dengan Khadijah berapa tahun? 25 tahun. Lama enggak kira-kira? Lama. Panjang tidak? Panjang. Bahagia tidak? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena hidup bersama dengan orang yang dia cinta dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu kalau ibu-ibu nanti punya anak perempuan sudah ingin nikah, nikahin segera. Kenapa sebabnya? Supaya anak kita bisa lebih baik, lebih hidup lebih lama bersama dengan orang yang dia cinta. Beda dengan kalau orang nikahnya telat misalnya. Nikah usia 30, 35, meninggal usia 50, otomatis bersama dengan orang dia cinta berapa lama? Cuma 15, 20 tahun saja. Nah, Ibunda Khadijah itu bersama Rasulullah 25 tahun. Bukan waktu yang pendek, waktu yang cukup panjang. Dialami Khadijah bersama dengan Rasulullah itu berbagi suka dan duka kehidupan. Maka ini yang menjadi sebab kenapa cinta Rasulullah kepada Ibunda Khadijah itu begitu melekat, begitu kuat. Sampai-sampai ketika Ibunda Khadijah itu sudah meninggal dunia, yang disebut-sebut sama Rasulullah siapa? Nama Khadijah. Sampai Ibunda Aisyah itu begitu cemburu kepada Khadijah. Sampai kemudian Aisyah pernah bercerita, mengungkapkan isi hatinya. Beliau mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin." Aku ini enggak pernah cemburu min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ghirtu ala Khadijah." Sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal sejarah mencatat Ibunda Aisyah pernah ketemu Khadijah enggak? Enggak. Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah lihat wajahnya. Enggak pernah lihat fotonya. Apalagi zaman dulu enggak ada foto. Enggak tahu gimana wajahnya, gimana fotonya, cuma pernah dengar ceritanya.
tentang kemuliaan akhlaknya, tentang kebaikannya, tentang pengorbanannya. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, wa ma ra'aitaha, padahal aku nggak pernah ketemu sama Khadijah. Kenapa kok aku cemburu banget ya sama dia? Kemudian, walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dikraha. Dulu Rasulullah itu banyak nyebut-nyebut namanya, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Subhanallah. Ini ada apa sebenarnya? Rahasia apa yang membuat Rasulullah SAW gak bisa lepas di dalam hatinya, seolah-olah dalam hatinya sudah dipatri, sudah dipahat dengan namanya yang subhanallah begitu harum, nama yang begitu indah, Khadijah bintu Khuwailid. Wa ma ra'aitaha, aku gak pernah melihatnya, tetapi Rasul banyak menyebut namanya. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW nyembelih kambing, karena kulturnya di Arab itu nyembelih kambing. Jadi ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, kata Ibunda Aisyah, wa rubbama dabaha syata, dan Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, thumma yaqta'uha a'dha'a, kemudian dagingnya dipotong-potong, tulangnya dipotong-potong. Setelah itu, thumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Kemudian di antara yang dibagikan oleh Rasulullah daging kambing tersebut, yang dapat bagian daging kambing tersebut adalah teman-teman baiknya Khadijah. Subhanallah. Karena Khadijah sudah meninggal dunia, yang dibagiin siapa? Teman baiknya Khadijah, bestinya Khadijah. Jadi sekaligus ada pelajaran berharga di sini. Kalau misalnya ada di antara jamaah yang nggak punya orang tua lagi, orang tua udah nggak ada lagi, cara berbuat baiknya gimana? Salah satunya adalah berbuat baiklah kepada orang-orang yang jadi bestie dari teman atau bestie dari orang tua kita. Oh, dulu bapak saya suka berkunjung ke rumah dia, maka setelah bapaknya meninggal, saya teruskan kebaikan yang pernah diperbuat oleh bapak saya, supaya bapak saya dapat pahalanya. Dulu ibu saya ketika masih hidup suka berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama ini, maka saya lestarikan budaya itu, saya berkunjung ke rumah sahabatnya itu supaya orang tua saya juga dapat pahalanya. Itu cara kita. Maka di sini kita ambil pelajaran berharga bagaimana dulu Rasulullah SAW sampai ketika nyembelih kambing, dagingnya itu dibagikan kepada para sahabat-sahabatnya, besti-bestinya Khadijah. Subhanallah. Kemudian setelah itu, farubbama qultu lahu, sampai Ibunda Aisyah itu mengatakan, ngomong sama Rasulullah SAW. Jadi ada pelajaran berharga di sini juga. Kalau ibu-ibu ini merasa ada sesuatu yang ganjel dengan kelakuan suaminya, apa yang harus dilakukan? Ngomong aja nggak apa-apa, daripada dipendem. Karena sesuatu yang dipendem itu mungkin hari ini kita masih baik-baik saja, hari ini dipendam, besok ada yang ganjel lagi, dipendam lagi, lusa ada yang ganjil lagi, dipendam lagi. Percayalah, akan datang satu hari, datang satu waktu, datang satu masa, itu nanti kayak gunung meletus. Maka pelajaran berharga, kalau ada sesuatu yang kita itu ganjel ya, maka langsung omongin aja. Maka daripada kita berpikiran yang enggak, lebih baik apa? Nanya, dari mana toh? Kok datangnya nggak kayak biasanya? Aku kan udah kangen, aku kan udah rindu. Kalau suami diomongin gitu, kira-kira bakal tenang nggak? Kira-kira tenang. Nah, maka di sini juga sama, Ibunda Aisyah juga sama, ganjel ini.
Maka Ibunda Aisyah kemudian farubbama qultu lahu, dan aku kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Koyok-koyok kok nggak ada perempuan di dunia kecuali Khadijah. Ini saking cemburunya Ibunda Aisyah kepada Khadijah sampai mengatakan hal itu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fayaqulu innaha kanat wa kanat. Dulu Khadijah kayak gini, dulu Khadijah kayak gitu, dulu Khadijah melakukan ini, dulu Khadijah melakukan itu. Wa kana li minha waladun, dan dari Khadijah lah aku itu punya anak dan punya keturunan. Subhanallah. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Ibunda Khadijah itu begitu disayang sama Rasulullah SAW, karena kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena dari rahim Ibunda Khadijah kemudian Rasulullah SAW punya anak dan punya keturunan. Nah, maka dari itulah kemudian kita harus paham, orang Islam itu harus paham bahwa ibunda-ibunda kita, istri Rasulullah SAW itu punya keutamaan, termasuk Ibunda Khadijah. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, Ibunda Khadijah ini termasuk wanita yang terbaik, wanita terbaik di mata Rasulullah SAW. Maka sama kalau ibu-ibu sekalian pengen disayang sama suami, kuncinya cuma satu: jadilah yang terbaik di mata suami. Jadi yang pertama adalah jadilah wanita yang terbaik kayak Khadijah ini. Jadi wanita yang terbaik di mata suaminya, terbaik di mata pasangannya. Sampai Rasulullah mengatakan, hasbuka min nisa'il alamin. Cukupkan bagimu 4 wanita terbaik di dunia, kata Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Dari 4-4-nya itu salah satunya di antaranya adalah Khadijah. Subhanallah. Ini yang pertama. Pelajaran berharga dari Ibunda Khadijah adalah Ibunda Khadijah senantiasa sebagai seorang istri menunjukkan performa terbaiknya untuk melayani suaminya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah di antara keutamaan Ibunda Khadijah, saking gedenya keutamaan Ibunda Khadijah, saking hebatnya Ibunda Khadijah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril itu menitipkan salam untuk Khadijah. Titip salam dia. Sebagaimana pernah kemudian suatu hari Jibril itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadihi Khadijah." Ya Rasulullah, ini loh Khadijah istrimu, qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'amun wa syarabun. Dia sedang membawa nampan, isinya ada makanan, ada lauk pauk, dan ada minuman. Dan Jibril mengatakan, fa'idha hiya atatka, kalau dia datang nanti nyampe ke sini, artinya dia lagi di dapur nyiapin makanan. Nanti kalau dia sampai ke sini bawa makanan itu, faqra aliha assalam, maka sampaikanlah salam min rabbiha wa minni, salam dari Tuhannya, salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam dari diriku. Itu saking istimewanya. Gak ada loh perempuan yang dapat salam dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada loh seorang wanita yang dapat salam dari malaikat Jibril. Gak ada sama sekali kecuali Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabarkanlah
kepada Khadijah bahwa di dalam surga nanti dia akan dibangunkan sebuah istana, dan bukan istana yang sembarang istana, tetapi min qasobin, yang istana itu semuanya terbuat dari emas, lantainya emas, tiangnya emas, dindingnya emas, semuanya serba emas. Ini menunjukkan bahwa wanita itu suka emas. Maka sampai kemudian Ibunda Khadijah dibangunkan di dalam surga nanti sebuah istana yang terbuat dari emas, yang disifati istana Ibunda Khadijah tadi, kata malaikat Jibril, la sahaba fihi wala nasaba, yang istananya itu tidak bising dan tidak juga bikin capek. Nah, kita bahas dulu nih, ini dua sifat dari istana Ibunda Khadijah: tidak bising, gak berisik, dan gak bikin capek. Ini menunjukkan adalah di antara kriteria rumah ideal adalah yang pertama, rumah itu gak berisik. Yang kedua, rumah itu gak bikin capek. Kita bisa bayangin ada orang punya rumah 5 tingkat, dia tidurnya di lantai paling atas, dan di rumahnya nggak ada lift. Bikin capek nggak kira-kira? Bikin capek. Ideal nggak? Nggak ideal. Tetapi kenapa di sini disebutkan bahwa sebuah istana yang nggak berisik dan nggak bikin capek? Padahal biasanya yang namanya istana itu pinggir jalan atau agak masuk? Agak masuk, Bu. Yang namanya rumah istana itu biasanya nggak pinggir jalan persis. Kenapa sebabnya? Antara jalan dan rumah itu ada taman. Ya, yang pinggir jalan itu tamannya, bukan rumahnya. Misalnya ada orang ya, sultan ya. Sultan beneran itu rumahnya pinggir misalnya ring road ya. Tapi nggak pinggir persis. Dari ring road masuk ke dalam rumahnya itu misalnya 1 kilo. Rumahnya itu biasa dari depan. Begitu masuk, Allahu Akbar. Di dalam rumahnya ada hutan. Di dalam rumahnya ada kandang kambing. Di dalam rumahnya ada kolam ikan. Di dalam rumahnya ada kolam renang. Di dalam rumahnya ada showroom mobil. Hanggar gede kayak buat pesawat, isinya mobil mungkin ada kali Skodi ya. Skodi. Sampai waktu itu ketika kita mau pamit, dia juga mau pergi, istrinya nanya, kita pakai mobil yang mana? Yang itu. Sampai pakai banyaknya mobil. Ada kandang kambing juga. Saya tanya, ngapain kamu melihara kambing? Ini kalau ada tamu, Tat, ini kita nyebelin 1 buat tamunya. Setiap ada tamu sembelin 1. Subhanallah. Yang namanya istana sudah pasti tenang, tentram, bisa buat healing ya. Nah, singkat cerita, ini Ibunda Khadijah dapat istana di surga. Tapi istananya itu punya 2 sifat. Yang pertama, la sahaba fihi wala nasaba. Istananya itu nggak bising dan juga nggak bikin capek. Sudah tahu istana itu nggak bising, kenapa harus dijelaskan bahwa istananya itu nggak bising? Ternyata di antara kuncinya adalah kenapa Khadijah dikasih istana. Sudah tahu istana itu tenang, itu karakter istana. Kenapa sampai istananya Ibunda Khadijah dikatakan tidak bising? Karena di antara kuncinya adalah karena Ibunda Khadijah, catat baik-baik, ketika hidup di dunia tidak pernah mengangkat suaranya di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, nggak pernah mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ibunda Khadijah ketika di dunia nggak pernah angkat suara di hadapan suaminya. Maka di dalam
kehidupan di surga nanti dia dikasih istana yang tenang sebagaimana ketenangan dirinya dulu ketika di dunia. Jadi itu nggak ada ceritanya istri soleha dia bengok-bengok, gitu ya. Kalau nggak pernah mengangkat suaranya di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis pernah marah-marahin suaminya nggak? Pernah ngunen-ngunenin suaminya nggak? Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah. Maka dari itulah, kalau ibu-ibu sekalian ingin menjadi sosok wanita yang terbaik di mata suami, maka kuncinya adalah jangan pernah angkat suara ibu di atas suara suami. Kenapa sebabnya? Karena suami ibu itu, kata Rasulullah SAW, fanduri aina anti minhu. Lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki. Suamimu itu pintu surgamu atau pintu nerakamu. Subhanallah. Nah, ini yang pertama, rahasia kenapa istananya Ibunda Khadijah di dalam surga itu disifati la sakhaba. Itu begitu hening, gak berisik. Sekaligus menunjukkan bahwa di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah saat dia itu hidup dalam ketenangan, keheningan. Itu fitrahnya manusia, suka ketenangan, suka keheningan. Fitrah manusia itu suka yang tenang, tentram. Maka fenomena zaman sekarang banyak orang pengen healing, itu mereka pengen kembali ke fitrah. Karena hidup mereka sudah keluar dari fitrah. Mereka ingin balik ke fitrah lagi. Biasanya orang kalau healing kemana, Bu? Ke gunung, ke tempat yang banyak pohonnya. Kenapa sebabnya? Karena fitrah manusia itu suka dengan surga. Surga itu tempatnya ijo-ijo. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena jannah itu bahasa Arab, di Indonesia kan artinya surga. Karena kuncinya, rahasianya adalah huruf jim, huruf nun dalam bahasa Arab. Kalau ketemu itu kaidahnya yadullu alal sitr wal khafa, menunjukkan atas segala sesuatu yang tersembunyi dan gak kelihatan. Itu huruf jim dan huruf nun. Kalau ketemu, di antaranya adalah jannah, jim sama nun ditambah ta marbutah. Kenapa enggak dikatakan sitr wal khafa? Karena surga itu isinya enggak bisa dilihat kalau dilihat dari luar. Dipenuhi dengan pohon-pohonan yang sangat rimbun, sehingga enggak kelihatan isinya. Contoh lain, jim dan nun kalau ketemu kalimat jin. Kenapa jin disebut dengan jin? Kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan. Contoh lain, jim dan nun kalau ketemu adalah kalimat al-janin. Janin. Janin itu apa, Bu? Ya janin. Iya. Kenapa janin disebut sebagai janin? Karena nggak kelihatan. Ini tangannya 2 atau 1. Ini jarinya 5 atau 6. Nggak kelihatan. Ini laki atau perempuan. Nggak kelihatan. Kenapa orang gila disebut majnun? Bahasa Arabnya orang gila apa? Majnun. Nas'alullah salama. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit gila. Kenapa disebut orang gila sebagai majnun? Karena akalnya ketutup. Akalnya ketutup, nggak bisa berpikir logis. Nah, maka dari itu kemudian kita bisa melihat di sini fitrah manusia itu suka dengan yang namanya yang hijau-hijau. Maka healingnya kemana? Healingnya ke gunung, ke tempat yang hijau-hijau, karena selama ini kerjanya di kantor, di dalam ruangan, cuma lihat tembok, cuma lihat laptop. Ketika ingin lihat yang hijau-hijau, itu wajar.
Nah, ini kunci yang pertama. Kenapa kemudian surganya Ibunda Khadijah disifati sebagai surga atau istana yang tidak pernah berisik sama suaminya. Yang kedua adalah wala nasaba, dan surganya atau istananya itu tidak bikin capek. Kenapa kira-kira, Bu? Karena dulu Ibunda Khadijah ketika hidup di dunia itu nggak pernah bikin capek suaminya. Ya, nggak pernah bikin capek suaminya, membantu semua kebutuhan suaminya, menghilangkan keletihan suaminya. Beda dengan ibu-ibu di luar sana. Ingat ya, Bu, kita lagi ngomongin ibu-ibu di luar sana, Bu. Ya. Ibu di luar sana itu, ya saya paham ya, ibu-ibu itu capek ya, Bu ya. Jadi ibu rumah tangga capek bukan? Capek. Jadi wanita karir sampai tidak lebih capek lagi. Ibu rumah tangga itu walaupun cuma 3R tugasnya, kasur, dapur, sumur, capek nggak? Tapi kira-kira capek. Kalau malam hari suaminya tidur, langsung tidur aja. Ibu-ibu mungkin nggak bisa langsung tidur. Oh iya, sayur asemnya belum dipanasin. Oh iya, ikan terinya belum dimasukkan kulkas. Oh iya, pintunya belum dikunci. Oh iya, burungnya belum dikasih makan. Banyak yang dipikir ya. Oh iya, HP-nya belum dicas. Anaknya, oh iya, anaknya belum dibacain buku, belum disiapin seragamnya. Oh iya, anaknya besok mau sekolah, belum digosok bajunya, gitu ya. Jadi kerjaan ibu-ibu itu subhanallah, itu maka kalau dikatakan the power of emak-emak itu wajar. Karena kerjanya itu nggak kenal waktu. Sebelum terbit matahari sampai setelah terbenamnya mata suami. Ya, matahari terbenam dia masih kerja. Nanti dia berhenti kapan? Kalau mata suami sudah terbenam, dia baru berhenti kerja. Subhanallah. Maka saya tahu kerjaan ibu itu banyak. Maka kalau sampai suaminya pulang, ketika pulang kan capek nggak kira-kira? Capek, ingin dibikinin kopi, bikin teh gitu ya. Bi atau obi, kok memang bibi ya, bu gitu ya, say cinta gitu ya, tolong dong bikinin kopi gitu. Ibu yang waktu itu dalam keadaan capek dengan mudah ngomong kopi wahai gitu. Nah, kita tidak berusaha untuk menghilangkan kecapean pasangan kita. Maka di sini Ibunda Khadijah diberikan istana yang tidak bikin capek. Kenapa? Karena dulu ketika hidup di dunia nggak bikin capek suaminya, menghilangkan kecapean suaminya, menghibur hati suaminya. Subhanallah. Ini keutamaan yang kedua. Sampai dititipin salam. Ibu ingin menjadi orang yang paling dicinta oleh suami ibu-ibu. Agar ibu-ibu yang di sini hadir di sini ini menjadi orang yang tidak diduakan oleh suaminya, kuncinya cuma satu. Berusahalah untuk memperbaiki cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki cinta pasangan Anda kepada diri Anda. Itulah yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan dikerjakan. Inni qad ruziktu hubbaha. Aku sudah diberikan rezeki berupa apa? Berupa kecintaan kepadanya. Kalau orang bilang cinta, tidak melulu bicara tentang paras yang cantik, tidak. Kalau orang bicara cinta, bukan melulu bicara tentang enak dilihat atau tidak, tidak. Tapi ini murni sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang. Bagaimana setianya Ibunda Khadijah, bagaimana perjuangan dulu Ibunda Khadijah bersama Rasulullah SAW di masa-masa awal kenabian. Perjuangannya, kisahnya banyak banget. Kalau kita bahas juga satu pertemuan gak rampung. Tapi ada satu momen ya, yang momentum ini begitu berkesan di hati Rasulullah SAW.
Itu momentum ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Itu di tahun berapa pernikahannya kira-kira? Ke-15. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul. Rasulullah pada saat itu sedang berdiam diri di atas Jabal Nur, di dalam Gua Hira. Kenapa? Kondisi masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat rusak. Rusak parah pokoknya. Rasulullah itu merasa bahwa gak serak dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril menurunkan sebuah ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan malaikat Jibril ketika datang membawa wahyu pada saat itu datang dengan wujud aslinya. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri. Ini Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril itu gedenya luar biasa. Malaikat Jibril itu punya sayap. Jikalau salah satu bulu di sayap tadi itu dibentangkan, maka sinar matahari itu nggak akan sampai ke bumi. Artinya apa? Menjadi penghalang sinar matahari bisa sampai ke bumi. Saking gedenya malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pada saat itu menampakkan wujud aslinya. Jadi ada dua momentum di mana malaikat Jibril pernah menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah SAW. Nah, otomatis takut nggak kira-kira? Takut. Rasulullah pun turun dari Jabal Nur. Bayangkan itu terjal loh. Gak kayak sekarang. Kalau zaman sekarang itu sudah ditata batunya sehingga bisa naik ke sana setengah jam, 40 menit nyampe. Zaman dulu butuh fisik yang kuat. Ini lari dari atas ke bawah sampai ke rumah Khadijah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Kami juga orang lagi takut ya, keluar keringat dingin. Ya. Takut banget, pucat wajahnya, subhanallah. Zammiluni, zammiluni, fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Kemudian diselimuti oleh ibunda Khadijah sampai kemudian Rasulullah merasa tenang pada saat itu. Ya, merasa tenang. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khadijah, Khadijah, wahai Khadijah, mari qad khashitu ala nafsi." Kenapa ya? Apa yang terjadi dengan diriku? Aku kok takut banget sama diriku ini. Takut banget. Maka apa kata Khadijah? Lihatlah apa jawaban istri solihah. Khadijah saat itu mengatakan, qalat Khadijah, kalla, sekali-kali tidak, abshir, sebuah kabar gembira. Fawallahi, demi Allah, la yuhzikallahu abada, Allah tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya. Fawallahi innaka latasilu ar-rahim, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang senantiasa suka menyambung tali silaturahmi. Engkau orangnya rajin menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada orang lain. Gak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dirimu. Wa tasduqul hadis, engkau itu kalau berkata jujur, gak pernah bohong, gak pernah dusta, gak pernah ghibah, gak pernah ngomongin orang lain. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan diri. Wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum, engkau membantu orang yang lemah, engkau menolong orang yang kehilangan. Ada orang gak punya duit, dikasih duit, gak punya makan, dikasih makan. Ada orang kehilangan sesuatu, engkau gantikan. Kemudian wa taqri'ud dhaif, dan engkau senantiasa melindungi orang-orang yang lemah, menjadi sahabat bagi orang-orang yang lemah. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau senantiasa membela kebenaran. Engkau senantiasa juga memuliakan tamu. Wa taqri'ud dhaif, memuliakan tamu. Tidaklah ada tamu datang ke rumahnya, tamunya itu pasti diajak makan.
Dan ini budaya para nabi, budaya para rasul, budaya orang saleh. Dalam kisah Nabi Lut alaihissalam kedatangan malaikat, tamu, dijamu nggak nama Nabi Lut? Dijamu makan, dijamu. Nabi Ibrahim kedatangan tamu, dijamu nggak? Dijamu. Nabi Muhammad kedatangan tamu, dijamu tidak? Dijamu. Jadi ngajak makan tamu itu budaya orang saleh. Apalagi kalau tamunya orang saleh, tamunya seorang kiai, tamunya seorang ulama, harusnya lebih-lebih lagi dijamunya. Kenapa sebabnya? Perhatikan baik-baik. Kita mulai pakai logika kita. Setiap kita menjamu orang saleh, ketika kita menjamu seorang kiai, menjamu seorang ulama, setiap butir nasi yang dimakan sama dia, kemudian nasi itu menjadi darah, menjadi daging, darah dan daging itu dipakai dia untuk berdakwah, dipakai dia untuk berbuat kebaikan, menyampaikan kebenaran, maka kita dapat pahalanya. Subhanallah. Maka di sini menunjukkan bahwa memuliakan tamu termasuk budaya orang saleh. Jangan cuman ada tamu disembelihin telur. Janganlah. Kita bisa nyembelin ayam, ngapain disembelin telur, diceplok kayak telur gitu lah ya. Janganlah. Diajak makan, dikasih makan, dikasih minum. Apalagi kalau ini orang saleh. Sama juga Rasulullah SAW, wa taqri ad-dhaif, dan engkau memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membela kebenaran. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan dirimu, enggak akan pernah. Nah, disinilah kemudian yang menjadikan salah satu momentum di mana Rasulullah SAW makin cinta kepada Khadijah. Nah, ini adalah beberapa hal, 3 hal yang bisa kita ambil terkait dengan keutamaan Khadijah. Maka saya cukupkan sekian. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.